Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada video ini kita akan membahas step berikutnya dari streamline, yaitu if one come in, one goes out. Satu masuk, satu keluar. Saya paling suka topik yang ini. Mungkin kita pernah mengalami situasi ketika sudah merasa merapikan, membuang, dan menyisihkan, tapi saat kita memperhatikan keadaan rumah, tidak juga terlihat perubahan besar. Aneh ya, kita sudah mengisi berkantong-kantong plastik sampah, memenuhi mobil dengan barang untuk disumbangkan, dan menata berbagai kotak untuk diserahkan ke orang lain, namun ternyata masih ada begitu banyak barang di lemari, laci, dan gudang. Padahal kita sudah bekerja keras dan ingin melihat hasilnya. Apa yang salah? Rumah dan semua barangnya dapat diumpamakan seperti seember air. Sedangkan membereskan rumah bagaikan membuat lubang kecil pada dasar ember itu, sehingga air di dalamnya keluar perlahan, setetes demi setetes. Seperti inilah yang terjadi saat kita perlahan merapikan rumah dan membuang barang-barang yang tak diinginkan. Bagus, selama bisa konsisten. Dengan proses ini, jumlah barang kita pasti akan berkurang. Tapi jangan lupakan satu hal, yaitu isi ember hanya akan berkurang bila tidak ada air yang ditambahkan. Setiap barang yang memasuki rumah kita seperti aliran air yang masuk ke ember itu. Jadi, jika kita masih terus berbelanja, membeli barang baru, dan membawa pulang souvenir dari acara konferensi atau seminar, air yang menetes dari lubang di bawah ember itu pun tidak akan bermanfaat banyak. Isi ember tidak akan pernah kosong, malah justru mungkin meluber. Masalah ini bisa diselesaikan dengan satu peraturan sederhana, yaitu ketika satu barang masuk, harus ada satu barang keluar. One in, one out. Satu masuk, satu keluar. Setiap kali ada barang masuk, barang lama yang serupa harus dikeluarkan. Untuk setiap tetes yang masuk ke ember, harus ada tetesan air juga yang dikeluarkan. Peraturan satu masuk satu keluar ini sangat efektif diterapkan untuk barang-barang yang serupa. Misalnya kemeja. Ketika kita membeli satu buah kemeja, maka kita harus mengeluarkan satu kemeja lama kita. Dengan adanya kemeja baru, kemeja lama harus dikeluarkan. Atau buku. Buku baru akan menggeser tempat buku lama di rak. Set piring atau ketika datang satu set piring baru, maka set piring lama harus keluar. Atau bisa memadu padankan juga untuk menyeimbangkan jumlah kepemilikan yang lain. Misalnya, jika jumlah celana lebih banyak daripada kemeja, saat membeli kemeja baru, yang kita keluarkan adalah celana. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, pertukaran ini harus setara. Jangan menukar jas baru dengan kaos kaki lama atau klip kertas dengan kursi kerja baru. Misalnya karena nilai, ukuran, fungsi, dan rupa barang-barang ini pun beda jauh. Membeli barang baru dan menyimpan barang lama yang seharusnya digantikan sangat lazim terjadi. Itu pun terjadi kepada saya. Biasanya, urutan kejadiannya adalah kita melihat sesuatu di rumah yang tak lagi kita sukai. Mungkin karena model barang sudah usang, barang sudah rusak, atau sudah tak sesuai lagi dengan keperluan kita. Kita pun pergi ke sebuah toko dengan tekad berbelanja. Dengan semangat, kita ingin mengganti barang lama dengan versi barunya yang lebih baik. Berwarna lebih cerah mungkin, mengkilap, atau lebih canggih. Kita melakukan riset, membandingkan harga, membaca komentar-komentar pengguna, dan akhirnya melakukan transaksi. Lalu terjadilah sesuatu yang aneh. Begitu kita pulang membawa barang baru, barang lama tiba-tiba tak lagi terlihat seburuk sebelumnya.
Meskipun kita merasa kegunaannya sudah jauh berkurang, kelihatannya belum layak buang. Setelah itu, kita mulai membayangkan berbagai situasi, termasuk yang paling mustahil sekalipun. Saat kita membutuhkan barang tersebut, misalnya, seolah kita mengharapkan barang baru yang jauh lebih keren dan canggih itu tiba-tiba rusak keesokan harinya. Sebelum menyadarinya, barang lama itu sudah nyaman disimpan di gudang atau loteng hanya karena kita berasumsi suatu hari akan memerlukannya. Sayang kalau dibuang, mungkin suatu saat bisa terpakai. Strategi satu masuk, satu keluar juga membantu menunjukkan pintu keluar kepada barang-barang yang sudah tak seharusnya berada di rumah. Mencegah agar mereka tidak mendapatkan tempat nyaman setelah pensiun. Begitu kita membawa pulang barang baru, segera keluarkan barang yang lama. Sistem ini bukan sistem ajaib, sulap, atau sihir. Yang dibutuhkan adalah disiplin diri. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya bisa mengatakan bahwa kita akan tergoda untuk tidak membuang barang dan berjanji akan melakukannya nanti. Saya pokoknya bulan depan harus buang barang ini kalau dalam 1 bulan tidak terpakai. Ternyata bulan depan saya lupa membuangnya dan begitu lama dia berada di tempat itu. Kita mungkin merasa bersemangat ingin mengenakan sweater atau gawai baru sehingga rasanya tidak ada barang lama yang bisa tertukar tempat dengan pendatang baru ini. Namun, kita harus tetap mampu mengingat tujuan minimalisme dan berkomitmen untuk mengeluarkan satu barang sebelum kita membuka, menyimpan, dan menggunakan barang baru. Hal ini karena jika tidak dilakukan saat itu juga, mungkin kita tidak akan pernah melakukannya. Saya bahkan pernah menyimpan barang baru yang masih dalam kemasan di bagasi mobil sampai saat menemukan barang lama untuk bertukar tempat dengannya. Saya jadi teringat baju pemberian murid yang sampai saat ini masih tersimpan rapi di dalam lemari saya bagian bawah. Astagfirullah. Dalam proses merapikan rumah, prinsip satu masuk, satu keluar berfungsi seperti keran. Prinsip ini membatasi jumlah barang dan menjaga kita agar tetap berada di arah yang benar. Hal ini karena kita pasti akan merasa sangat kecewa saat menemukan selusin barang baru yang dibeli selama proses kita bersusah payah membuang 10 barang lama. Setelah berpikir lama dan harus menguatkan diri untuk melepaskan barang-barang itu. Prinsip ini mencegah situasi tersebut. Komitmen membuang barang saat membeli barang baru adalah awal baru bagi rumah kita dan kestabilan barang-barang di dalamnya. Selama terus mengikuti prinsip ini, kita tidak akan pernah memiliki lebih banyak barang daripada yang kita miliki saat ini. Tak hanya itu, kita pun akan melihat jumlah barang kita terus berkurang selama perjalanan ini. Kenapa bisa begitu? Tentunya karena kita menutup keran, sehingga tetesan yang keluar dari bawah ember tadi memberikan efek yang signifikan dan memuaskan. Kita kasih lubang sedikit di bawah ember dan keran pun kita tutup, maka air yang di dalam ember pun akan berkurang. Tentu saja, semakin banyak barang yang kita keluarkan, hasil yang dicapai pun semakin menyenangkan untuk dilihat. Pada video berikutnya, kita akan melihat cara mengubah tetesan air tersebut menjadi aliran. Jadi, untuk video yang ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Buat teman-teman yang mungkin ada masukan atau tambahan, boleh komen di kolom komentar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.